Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Angga Setiawan. Saya berasal dari UPBCC Palembang. Eh, dengan nomor induk mahasiswa 0490547733. Prodi Sistem Informasi. Baik, saya di sini akan mencoba untuk mengerjakan tugas praktikum 2, pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saja kita masuk pada soal. Soal tugasnya yaitu kalian diminta untuk membuat aplikasi manajemen berbasis perpustakaan, aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama, input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, yaitu tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori: fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Yang kedua, peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Kemudian pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Kemudian jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Kemudian contoh format input peminjamannya yaitu misalnya buku, algoritma, dan pemrograman, statusnya dipinjam. Kemudian untuk pengembalian buku, program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan dirubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Kemudian yang keempat yaitu menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Kemudian contoh penghitungan dendanya: hari keterlambatan 3 hari, total denda Rp15.000. Kemudian yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, kemudian status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Kemudian yang keenam, manajemen data buku atau admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku seperti judul, penulis, kategori, status ketersediaan. Kemudian menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya yaitu yang pertama, buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Kemudian yang kedua, buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk yang pertama, menampilkan daftar buku, kemudian menerima dan mengolah peminjaman serta pengembalian buku, kemudian menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku seperti menambah, mengubah, dan menghapus buku. Kemudian yang ketiga, gunakan array dengan mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. Kemudian yang keempat, gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Yang kelima, gunakan struktur pengulangan
untuk menampilkan daftar buku, menginput pinjaman, pengembalian, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. Kemudian yang keenam, tampilkan skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Kemudian yang ketujuh, buatlah video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang kalian buat. Oke, kita langsung masuk saja pada program. Nah, ini programnya sudah saya buat. Programnya sudah saya buat. Nah, di sini ada kelas buku seperti judul, kategori, kemudian yang tersedia. Nah, ini kategori untuk kelas bukunya. Nah, kemudian masuk ke kelas main. Nah, kelas main di sini ada daftar buku. Ini daftar buku, misalnya seperti judul ada Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, kategori fiksi. Nah, tersedia. Kemudian buku yang selanjutnya itu ada judul Bumi, penulis Terlie, kategori fiksi. Kemudian tersedia. Kemudian buku yang selanjutnya ada judul Rich Dad Poor Dad. Nah, penulisnya Robert Kiyosaki, kategori non fiksi. Tersedia. Nah, kemudian ada buku yang selanjutnya yaitu Sapiens. Penulisnya Yuval Noah Harari. Nah, ini kategorinya non fiksi. Kemudian ada Clean Code, penulisnya itu Robert. Kemudian ada Java Programming, penulisnya ada C. Martin, kategori teknologi. Kemudian ada Sejarah Dunia, penulisnya E.H. Carr, kategorinya sejarah, tersedia. Kemudian Perang Dunia II, penulisnya itu ada Anthony Before, kategorinya sejarah. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ada static void menu utama. Nah, menu utama di sini ada lihat daftar buku, kemudian pinjam buku, kembalikan buku, manajemen buku atau admin, kemudian keluar. Nah, ini menu utamanya. Utama. Nah, oke. Nah, di sini juga ada menu admin. Jika nanti kita ingin menambahkan buku atau mengubah buku atau menghapus buku, kemudian kembali ke menu utama. Nah, di sini ada menu admin. Nanti kita bisa tambah buku atau hapus buku atau dirubah judulnya atau pengarangnya, itu bisa di menu admin nanti. Nah, ini di sini untuk tambah buku itu ada dimasukkan di situ yaitu judul, kemudian penulis dan kategori. Nah, untuk yang mengubah buku ini di sini ada masukkan judul buku yang ingin dirubah. Nah, misalnya dia judul buku. Nah, nanti di sini juga judul barunya siapa, kemudian penulis barunya siapa, kemudian kategorinya misalnya yang terbaru tadinya non fiksi menjadi teknologi. Nah, nanti di situ bisa dirubah. Untuk hapus data juga sama, yaitu masukkan judul buku yang ingin dihapus, kemudian ketik I atau N, maka buku berhasil dihapus. Oke, langsung saja kita running program yang kita buat, apakah berjalan atau tidak. Coba kita running. Nah, ini programnya sudah berjalan.
Ya, programnya sudah berjalan. Di sini ada menu utama, yaitu lihat daftar buku, kemudian pinjam buku, kemudian kembalikan buku, yang keempat manajemen buku atau admin, nah, yang kelima keluar. Coba sekarang kita menu yang untuk nomor 1 dulu, kita lihat daftar bukunya dulu. Nah, ini daftar buku-buku yang telah kita masukkan tadi di awal. Nah, di sini ada buku Laskar Pelangi. Nah, misalnya seperti yang sudah kita buat di program tadi. Nah, ini di sini. Nah, di sini ada Laskar Pelangi. Penulisnya Andrea Hirata, kategorinya fiksi, statusnya tersedia. Kemudian ada Bumi, di sini Bumi. Penulisnya Terlie, kategorinya fiksi dan statusnya tersedia. Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu Rich Dad Poor Dad. Nah, penulisnya Robert Kiyosaki, kategorinya non fiksi. Kemudian ada Sapiens, Yuval Noah Harari. Kemudian kategorinya non fiksi. Ada Glenn Code, penulisnya Robert C. Martin, kategorinya teknologi. Kemudian ada Java Programming, penulisnya Herbert Skill, kategorinya teknologi. Kemudian ada Sejarah Dunia, itu penulisnya EHK, kategorinya sejarah. Kemudian ada lagi judul bukunya, yaitu Perang Dunia II, penulisnya Anthony Before, kategorinya sejarah. Oke, kemudian kita coba masuk ke menu yang kedua untuk pinjam buku. Nah, di sini akan keluar masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Nah, coba kita masukkan judul bukunya. Seumpama di situ kita akan meminjam buku yang berjudul Perang Dunia. Perang Dunia 2. Nah, di sini keterangannya menjadi buku Perang Dunia 2 berhasil dipinjam. Masukkan judul buku yang ingin dipinjam atau ketik selesai ya. Kita ketik selesai. Nah, judul buku. Nah, struknya kemudian muncul menjadi judul buku Perang Dunia Kedua, statusnya dipinjam. Nah, akan kita coba lagi yang untuk kita pinjam lagi, yang buku yang sudah kita pinjam. Nanti situ akan muncul keterangannya apa. Coba kita masuk lagi ke pinjam buku. Nah, kita masukkan lagi judulnya yang tadi sudah kita pinjam, itu Perang Dunia 2. Nah, ini akan muncul keterangannya di sini, yaitu buku sedang dipinjam. Itu tandanya bukunya sudah dipinjam. Itu harus dikembalikan terlebih dahulu, baru bisa dipinjam lagi. Nah, sekarang kita kembalikan buku. Nah, masukkan judul buku yang akan dikembalikan. Nah, berarti yang judul buku yang akan dikembalikan tadi adalah Perang Dunia 2. Nah, ini jika tepat waktu maka tidak ada keterlambatan, berarti tidak ada denda. Nah, seandainya di sini kita terlambat untuk mengembalikannya, yaitu nanti berarti ada denda per hari, yaitu Rp5.000 per hari jika terlambat. Jika kita terlambat mengembalikan 5 hari, nah, misalnya 5 hari kita terlambat mengembalikannya 5 hari. Nah, maka dia di sini dendanya 0 rupiah.
Rp0 karena dia harus mengembalikan 1 minggu. 1 minggu berarti dia belum ada denda. Nah, coba kita kembalikan lagi, karena itu dianggapnya tepat waktu ya, berarti ya. Nah, sekarang kita pinjam lagi bukunya. Bumi berhasil dipinjam, selesai. Nah, kemudian kita kembalikan bukunya. Bumi. Nah, kalau misalnya di sini kita buat 10 hari, berarti itu dari 1 minggu, berarti kita terlambatnya 3 hari, maka dia akan keluar denda atau tidak. Nah, di sini struk pengembaliannya, judul bukunya Bumi, statusnya tersedia karena sudah kita kembalikan. Nah, dendanya itu 15.000 karena dia 10 hari tadi kita harinya, maka 10 dikurangi 7 menjadi 3. Sedangkan keterlambatan per hari itu 5.000, berarti 3 dikali 5.000, maka dendanya sebesar 15.000. Oke, untuk pinjam buku dan kembalikan buku saya kira sudah cukup. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu manajemen buku atau admin. Nah, di sini akan muncul menu admin. Nah, menu admin ini ada tambah buku, ubah buku, hapus buku, kembali ke menu utama. Nah, seandainya kita ingin menambahkan buku, maka kita ketik angka 1. Nah, kita buat di situ judulnya apa? Judulnya Kiat Sukses Beternak Murai Batu. Nah, penulisnya saya buat di sini saya sendiri, Aang Keftiawan. Nah, kategorinya ilmu pengetahuan. Nah, di sini buku berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di daftar buku. Nah, kita coba lagi. Sekarang kita keluar dulu, kembali ke menu utama. Kita ketik di sini 4. Nah, sekarang kita lihat apakah buku yang sudah kita tambahkan tadi sudah masuk atau belum. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini dia buku yang sudah kita tambahkan tadi, ya. Sudah kita tambahkan tadi. Di situ ada judul, yaitu Kiat Sukses Beternak Murai Batu. Penulisnya Aang Keftiawan, kategori ilmu pengetahuan, kemudian statusnya tersedia. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengubah? Nah, kita masuk lagi ke menu manajemen buku. Nah, kita ubah buku nomor 2. Nah, masukkan judul buku yang ingin diubah. Kiat Sukses Beternak Murai Batu. Nah, judul barunya misalnya judul barunya Beternak Burung Kicau. Nah, penulis barunya saya buat di sini masih tetap Aang Keftiawan. Kategori barunya itu tentang
hobi, tentang hobi. Statusnya tersedia atau dipinjam. Tersedia. Nah, di sini data buku berhasil dirubah. Kemudian kita kembali ke menu utama. Apakah tadi sudah masuk yang kita rubah? Nah, ini judul bukunya Beternak Burung Kicau, penulisnya masih tetap tadi Angga Priawan, kategorinya tentang hobi, status bukunya dipinjam karena tadi saya ketik di situ statusnya dipinjam. Oke, kemudian yang keempat tadi yang untuk kita hapus buku nomor 3. Masukkan buku yang dihapus tadi Beternak Murai Batu. Oh, sorry. Maaf, tadi salah. Kemudian buku yang ingin dihapus Beternak Burung Kicau. Nah, masukkan judul buku yang ingin dihapus Beternak Burung Kicau. Yakin ingin menghapus ini? Nah, kita iya berarti. Nah, buku berhasil dihapus. Sekarang coba kita lihat lagi di menu utama tadi. Lihat daftar buku. Nah, maka sudah tidak ada lagi yang Beternak Burung Kicau tadi, sudah tidak ada lagi bukunya. Nah, kemudian kita coba ke menu kelima. Nah, maka di sini akan muncul terima kasih, program selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau program saya masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.